Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis, saya mengawali ngaji pada konten kali ini, pada media ini dengan kitab Matnu Safinatun Najah. Mulai dari awal insyaallah sampai akhir, doakan ya teman-teman. Dan tolong ikuti sampai selesai setiap episodenya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bismillah dengan menyebut nama Allah, tentu nama Allah yang kita sebut Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah itu mengasih, tidak pernah pilih kasih kepada siapapun. Kepada orang kafir Allah ngasih, kepada yang kecil Allah ngasih, kepada yang besar Allah ngasih, kepada yang Islam Allah ngasih, kepada apapun Allah memberikan harta, memberikan nikmat, memberikan rezekinya. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Dalam dunia pesantren, Ar-Rahim ini diartikan sebagai kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada umat Islam nanti di hari kiamat, nanti di surga. Dan tentunya tidak diberikan kepada orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala adapun puji lillahi, semuanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah ini diartikan sebagai pujian, segala puji itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan puji-pujian itu memang banyak, karena nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Tentu yang nikmat yang sangat besar itu diantaranya ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada juga kelahiran seluruh umat manusia yang kita kenal dengan makhluk sosial, ada juga dengan adanya Al-Quran, ada juga dengan adanya agama Islam yang sama-sama kita anut bersama. Itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang harus kita nikmati, harus kita syukuri. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain itu sangat-sangat besar juga, cuma dikategorikan sebagai nikmat-nikmat yang berbeda. Tapi tetap ujung-ujungnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat makan, nikmat sehat dan lain sebagainya. Tentu ketika kita sebagai manusia melihat dari diri manusia, semua apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali, dan tidak ada nikmat yang Allah kasih kepada kita kecuali nikmat itu sangat besar. Rabbil alamin, Tuhan, pangeran seluruh alam. Tuhan jin, Tuhan manusia, Tuhan alam, Tuhan seluruh makhluk hidup, karena Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tidak diciptakan Allah di muka bumi ini, semuanya diciptakan oleh Allah. Wabihi nasta'in, kepada Allah Subhanahu wa taala nasta'in, kita meminta tolong, kita minta petunjuk, kita meminta apapun yang menurut kita sangat butuh, baik butuhnya sekarang atau di masa yang akan datang, kita minta sama Allah. Ala umurid dunia, kita minta sama Allah ala umurid dunia, terhadap apapun urusan-urusan dunia, kecil, besar, jauh, dekat, yang mungkin ataupun yang tidak mungkin menurut kita, itu mintanya sama Allah. Nah, dalam hal ini kita banyak mengalami propaganda, mengalami sesuatu yang berbeda dalam menanggapi tentang dunia ini. Maka kemudian banyak manusia yang membeda-bedakan itu, padahal tetap apapun urusannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddin, dan juga perkara agama, kita minta sama Allah perkara agama kita dijadikan manusia yang hebat, dijadikan manusia yang mulia, dijadikan manusia yang agung. Kemudian dalam agama kita, kemudian kita adalah penganut agama Islam yang baik, hamba-hamba Allah yang baik, umat Nabi Muhammad, pilihan umat Nabi Muhammad, dan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti itu kita harus minta sama Allah supaya Allah meridhai kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga rahmat Allah, wasalla, semoga rahmat Allah, semoga rahmat Allah ala sayyidina Muhammadin, selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang kalau kita bisa membuktikan itu adalah misalkan analogi ke hewan misalkan. Saya kira tidak ada seganas-ganasnya buaya dia akan memakan anaknya, seganas-ganasnya macan dia tidak akan memakan anaknya juga. Maka rahmat-rahmat yang seperti ini, rahmat Allah itu ya ini semoga tetap dilimpahkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam satu keterangan kita disebutkan bahwa kita masuk surga nantinya bukan karena amal kita, bukan karena ngaji kita, bukan karena apapun kebaikan yang pernah kita perbuat, melainkan karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena ridho Allah, karena kecintaan Allah, dan karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad khatamin nabiyyin, akhir daripada para nabi. Kita ketahui bersama bahwasanya nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad, tapi fisik yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Sedangkan fisiknya Nabi Muhammad diciptakan menjadi penutup para nabi. Maka kemudian jika ada manusia, potongan manusia yang menyatakan diri sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai apapun, malaikat, Tuhan apapun, maka itu tidak boleh kita percaya. Kenapa? Karena penutup daripada para nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi, dan semoga rahmat Allah itu tercurah limpahkan juga kepada para habaib, kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, ajma'in, semuanya, seluruhnya. Alih ini ada dua, keluarga itu ada dua. Keluarga yang berupa umat, termasuk kita dianggap oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sebagai keluarga. Ada yang keluarga darah, yang turun ke bawah dikenal dengan para habaib, para syarif, syarifah, para sayyid, sayyidah, dan seterusnya. Wala haula, dan tidak ada kedigdayaan, wala quwatah, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali kejayaan, kedigdayaan, kekuatan itu hanyalah milik Allah al-aliyyi, yang tinggi, al-azim, yang juga agung. Faslun, fasal. Faslun, fasal. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam atau pilar-pilar Islam. Nah, Islam itu punya pilar. Nah, khamsatun, pilar Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama membaca syahadat. Maka banyak kita temui orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam itu sangat baik sekali. Apakah mereka itu dibalas? Dibalas kebaikannya. Tapi ketika misalkan dikembalikan apakah dia itu masuk surga, kita sebagai orang yang memahami agama, mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Karena mereka orang-orang kafir tidak meyakini bahwasanya Nabi Allah itu adalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang patut disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selama password ini kemudian mereka tidak mengucapkannya dan tidak meyakininya, maka selama itu juga mereka tidak bisa masuk surga meskipun kebaikan mereka menggunung-gunung. Wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah, ini pilar yang kedua adalah mendirikan sholat. Kita ketahui bersama sholat itu menjadi tiang agama. Barang siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agama, dan dan ini sesuatu yang sangat sulit. Bukan karena ini harus harta, bukan, tapi ini berkaitan dengan keimanan yang sangat, keimanan tersebut oleh syaitan selalu ingin dicuri. Makanya kebanyakan nanti aja sampai kemudian tidak sholat. Tapi itulah manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan sholat sebagai bagian daripada pilar Islam itu sendiri. Wa ita'uz zakah, dan memberikan zakat. Zakat itu ada zakat badan atau zakat fitrah untuk membersihkan diri kita. Ada juga zakat mal. Zakat mal itu misalkan sudah sampai pada nisabnya, maka orang tersebut dikrus
Dikrus nanti jatuhnya berapa persen dari seluruh, atau berapa juta atau berapa ratus dari seluruh harta yang ada. Ada emas, ada ma'dan, ada rikas. Wa shaumu Ramadan, dan juga kita pilar yang keempat adalah berpuasa. Berpuasa Ramadan. Nah, bagi teman-teman yang tidak berpuasa kemarin, maka wajib mengganti sesuai banyaknya puasa yang ditinggalkan. Misalkan puasanya yang ditinggalkan itu 3 hari, maka di luar puasa itu kita wajib menggantinya. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti biasa, di malam hari setelah sholat isya, di dalam hatinya, aku niat mengganti puasa Ramadan. Maka siangnya itu berpuasa sebagaimana puasa seperti biasanya. Wahijjul baiti, dan ini yang pilar kelima adalah haji bagi manis tato ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Mampu seperti apa? Mampu fisiknya, mampu uangnya, mampu untuk pulangnya, mampu segala halnya. Maka jika misalkan orang tersebut mampu secara harta tapi tidak mampu secara fisik, maka ini belum bisa juga. Kenapa? Karena fisiknya, uangnya tersebut harus kemudian dibuat untuk kesehatan dia. Atau dia mampu secara fisik tapi tidak mampu secara finansial, maka dia belum mampu. Ini yang dimaksud mampu adalah mampu secara fisik, mampu secara non fisik, mampu secara ekonomi, itu yang paling penting. Nah, pada pertemuan kali ini kita sampai di sini saja terkait dengan muqaddimah beserta pilar-pilar Islam. Adapun nanti misalkan ada teman-teman yang ingin ditanyakan, tolong ditanyakan di kolom komentar agar saya bisa menjawab di session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.